Jadi, di sini kita bakal lihat para warga Bikini Bottom bermain Squid Game. Patrick yang bermain Dalgona Candy malah ngancurin Dalgona ini. Pas ditembak, si Patrick langsung lari ketakutan dong. Sedangkan SpongeBob, dia pakai teknik ngejilat Dalgonanya. Tapi, dia ngejilatnya sampai habis guys. Para penjaga nembakin dia, tapi nggak mempan. Jadi mereka ledakin dia pakai bom deh. Udah nih, giliran Tuan Crab nih, yang dapet pola yang paling susah. Karena jarumnya patah, dia pakai kumisnya buat ngukir polanya. Tapi, polanya ini malah rusak guys. Dan kemudian, dia langsung ditembak para penjaga nih. Sandy berhasil ngikutin pola Dalgonanya dengan giginya. Tapi, Dalgonanya ini malah dimakan. Ya, otomatis dia juga ditembak guys. Kemudian, ada Squidward nih, yang berhasil ngikutin pola Dalgonanya. Tapi apesnya, pas dia bawa, Dalgona ini malah jatuh. Nah, menurut kalian, siapa yang paling bodoh saat main nih? Coba komen. Patrick iri sama SpongeBob karena keluarganya kaya dan orang tuanya sayang banget sama dia. Sedangkan Patrick itu berasal dari keluarga yang miskin. Suatu hari, dia ngelihat keluarga SpongeBob lagi makan-makan enak. Si Patrick lapar banget. Tiba-tiba ada kamera ajaib jatuh di kepalanya. Pas dia foto, ajaibnya dia berubah jadi SpongeBob. Ternyata kamera itu bisa merubah orang yang difoto guys. Patrick pun hidup bahagia, tinggal bersama orang tua SpongeBob yang kaya raya. Suatu hari, pas lagi makan, Patrick nggak sengaja kena sendat tulang. Dan karena di sini kekuatannya itu es, dia malah bikin rumahnya ini jadi beku. Abis itu, kamera ajaib tiba-tiba rusak dan bikin si Patrick dan SpongeBob ketuker lagi. Patrick takut banget karena udah mau ketahuan. Ternyata orang tua SpongeBob malah nerima dia guys. Dan akhirnya, dia sama SpongeBob jadi berteman deh. SpongeBob lagi jualan limun hitam. Si Patrick itu masuk ke rumahnya Squidward buat nambah stok limunnya. Ternyata limun hitam yang dijual oleh SpongeBob itu adalah tinta hitamnya Squidward guys. Makanya si Patrick itu nakutin si Squidward biar banyak dapetin tinta hitamnya. Nah, saat Squidward ketakutan dan lari keluar, dia kaget banget nih lihat antrian yang panjang banget guys. Ternyata ikan-ikan di sana itu pada suka banget nih sama tintanya Squidward. Nggak mau ketinggalan, si Squid pun langsung buka jualan limun juga. Dia pun langsung keluarin nih tinta hitamnya dari hidungnya sendiri. Setelah mereka pada tahu dari mana asal limun hitam itu, mereka pada jijik banget dong. Dan Squidward jadi bonyok nih. Nggak lama si Patrick sama SpongeBob datang. Mereka berdua jualan kue baru. Nah, saat Squidward nyoba, kue itu lezat banget. Ternyata kue itu berasal dari telurnya laba-laba ini guys. Apes banget nih si Squidward. SpongeBob dan Patrick menemukan harta karun guys. Setelah dibuka, ternyata itu isinya uang yang banyak banget. Mereka berdua jadi seneng dong karena dapat membeli apapun dan melakukan apa saja. Saat mengetahui SpongeBob dan Patrick itu mempunyai uang yang banyak, Tuan Crab yang mata duitan itu langsung pasang badan guys untuk menjual tenaganya agar semua uang mereka berpindah ke tangannya. Mulai dari menyediakan WC khusus orang kaya, menghadang anak panah, juga menjadi seorang tukang tarik kereta sampai ke puncak guys. Walaupun Tuan Crab itu capek banget, tapi karena uang, semangatnya balik lagi. Kayak gini nih guys, sampai uang SpongeBob dan Patrick sudah habis dan Tuan Crab membawa semua uang itu pulang. Saat akan memperkenalkan uang barunya kepada uang lamanya, ternyata uang lamanya Tuan Crab itu udah nggak ada guys. Dan ternyata harta karun yang didapatkan oleh Patrick dan SpongeBob tadi itu semua adalah uang lamanya Tuan Crab guys. Gimana jadinya kalau Saitama bermain Squid Game? Jadi ceritanya, si Saitama lagi bermain Squid Game nih guys. Pas masuk permainan pertama, dia ini bingung guys. Karena ngelihat boneka di depan dia yang besar banget. Dia masih belum tahu nih permainannya kayak apa guys. Nggak lama kemudian, ada suara wanita nih yang langsung ngejelasin tentang permainan ini. Si wanita jelasin kalau ini permainan lampu merah, lampu hijau. Siapa yang kedeteksi gerak sama boneka ini langsung bakal ditembak mati. Pas permainan dimulai, banyak banget yang ketembak mati nih guys. Dan di situ hanya kesisa si Saitama ini. Saitama terus jalan nih kan. Pas berhenti, tiba-tiba ada nyamuk yang nempel di kepalanya itu. Karena ngerasa gatel, ditepokin tuh nyamuknya guys. Dan otomatis dia kedeteksi sama boneka kan. Pas mereka mau nembakin dia, si Saitama malah hilang dan langsung muncul di depan boneka ini. Langsung tuh dipukul bonekanya sampai kelempar jauh banget. Nah, menurut kalian kalau Saitama ikut Squid Game, dia bisa berhasil sampai permainan terakhir nggak? Coba komen. Astaga guys,
Ternyata selama ini ibunya SpongeBob itu robot. Jadi ceritanya si SpongeBob ini lagi makan sama ibunya di rumah. Terus tiba-tiba datang anak buah plankton yang mau nembak si SpongeBob. Ibunya SpongeBob tiba-tiba ngeluarin senjata dari jarinya dan nembak mereka. Tapi ibunya malah kena tembak dan bikin kulitnya rusak. Di situ terlihat banget kalau ternyata ibunya SpongeBob itu robot. Karena takut, dia pun lari dari ibunya dan sembunyi di tempat sampah. Tapi ibunya ngikutin dia dan duduk di samping dia, guys. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ibunya ini kejang-kejang, terus pingsan. Si SpongeBob terus bangunin ibunya kan. Terus dia ngeliat ada tombol di belakang ibunya. Dan pas dia tekan, muncul sebuah video gitu. Ternyata dulu itu mereka perang melawan plankton, guys. Sementara ibunya ini meninggal pas lagi mengandung SpongeBob. Para dokter kemudian bikin tubuh ibunya jadi robot biar si SpongeBob punya ibu, guys. Mengharukan sekali ya. Ada pembunuh bayaran yang dapat misi baru, tapi dia nggak bisa lihat mangsa yang harus dibunuhnya karena matanya minus. Udah dimaju mundurin pun kelihatannya masih ngelber, guys. Dia pun jadi mewek. Tapi tiba-tiba ada tukang kacamata yang ngeliat keapesan pembunuh bayaran itu. Langsung diundang lah dia ke tokonya buat bikin kacamata minus. Dipilih-pilihlah kacamata yang pas. Dan saat udah jadi, langsung girang dia. Dia pun berterima kasih banget ke kang kacamatanya. Tapi dia baru ingat kalau dia kan harus ngebunuh orang. Dia akhirnya bisa ngeliat siapa mangsa yang harus dibunuhnya. Tapi tiba-tiba si kang kacamata itu langsung di headshot dong. Ternyata orang yang harus dibunuh di misinya adalah kang kacamatanya sendiri dong. Hah? Bisa gitu? Pada suatu hari, si SpongeBob lagi jalan sama orang tuanya. Pas mereka mau nyebrang, tiba-tiba ada mobil yang datang melaju kenceng. Ayahnya langsung nyelamatin SpongeBob, tapi ayahnya meninggal. Sejak kematian ayahnya, ibunya nggak peduli lagi sama SpongeBob. Ibunya jadi mabuk-mabukan, nangis-nangis, dan nyalain SpongeBob atas kematian suaminya itu. Bahkan, SpongeBob yang kelaparan ini nggak dikasih makan. Karena udah bingung, SpongeBob pun keluar rumah. Tapi pas di luar, kepalanya malah kena bola. SpongeBob marah sama Patrick kan, tapi ibunya malah datang dan marahin si SpongeBob. SpongeBob pun jadi sedih, guys. Dia nangis-nangis di pinggir sungai. Nggak lama kemudian, dia ngelihat ada boneka hayut. Pas dia mau ngambil boneka itu, dia malah tenggelam. Tapi tiba-tiba, ibunya datang dan nyelamatin si SpongeBob, guys. Ternyata, ibunya masih sayang dan peduli sama SpongeBob, guys. Jadi di sini, si SpongeBob pacaran sama si Sandy, guys. Pas mereka lagi jalan, Sandy pengen makan di restoran. Tapi karena SpongeBob gak punya duit, dia malah beliin Sandy es krim. Terus si SpongeBob beliin Sandy bunga. Tapi ternyata si Sandy udah punya bunga yang besar banget. SpongeBob pun sedih banget karena gak bisa ngebahagiain si Sandy. Dia mulai kerja keras, guys, supaya bisa beliin Sandy cincin kan. Tapi pas dia lihat, ternyata si Sandy udah jalan sama cowok lain. Sandy juga udah dapet cincin berlian yang lebih besar, guys. Dan akhirnya kasihan banget, dia mutusin SpongeBob dan pergi sama si Patrick yang lebih kaya. Suatu hari, pas si Sandy lagi jalan, tiba-tiba ada kendaraan kenceng yang melaju ke dia. SpongeBob langsung nyelamatin si Sandy, tapi sayangnya si SpongeBob jadi korban dan akhirnya si SpongeBob meninggal, guys. Dan sejak saat itu, Sandy jadi tahu kalau SpongeBob itu sayang banget sama dia. SpongeBob dan Patrick di dunia nyata. Jadi awalnya SpongeBob dan Patrick lagi nangkep ubur-ubur. Terus mereka nemuin remote gitu, dan pas mereka tekan, nggak taunya mereka udah ada di dunia manusia dong. Si anak yang ngeliat mereka pun ngajak mereka ke rumahnya. Anak itu mulai ngenalin si SpongeBob dan Patrick tentang dunia manusia. Mereka main PS bareng, main kartu, sampai main rugby bareng. Sampai-sampai mereka ini bikin video, terus diupload ke sosmed, sampai viral, guys. Tapi pas si SpongeBob lihat nanas ini, dia jadi sedih, guys. Anak ini jadi tahu kalau si SpongeBob sama Patrick ini rindu rumah mereka. Dan akhirnya anak ini memperbaiki remote mereka. Dan pas remote-nya ini udah jadi, mereka pamitan sama si anak, dan habis itu mereka pergi, guys. Jadi di sini si SpongeBob pacaran sama si Sandy, guys. Pas mereka lagi jalan, Sandy pengen makan di restoran. Tapi karena SpongeBob gak punya duit, dia malah beliin Sandy es krim. Terus si SpongeBob beliin Sandy bunga. Tapi ternyata si Sandy udah punya bunga yang besar banget. SpongeBob pun sedih banget karena gak bisa ngebahagiain si Sandy. Dia mulai kerja keras, guys, supaya bisa beliin Sandy cincin kan. Tapi pas dia lihat,
ternyata si Sandy udah jalan sama cowok lain. Sandy juga udah dapet cincin berlian yang lebih besar, guys. Dan akhirnya kasihan banget, dia mutusin SpongeBob dan pergi sama si Patrick yang lebih kaya. Suatu hari, pas si Sandy lagi jalan, tiba-tiba ada kendaraan kenceng yang melaju ke dia. SpongeBob langsung nyelamatin si Sandy, tapi sayangnya si SpongeBob jadi korban dan akhirnya si SpongeBob meninggal, guys. Dan sejak saat itu, Sandy jadi tahu kalau SpongeBob itu sayang banget sama dia.